supaya antum sadar dengan hakikat kehidupan dunia. Banyak manusia nggak ambil pelajaran dengan kondisi yang ada. Orang itu jamaah kadang-kala nggak bahagia dengan kenikmatan di majelis ilmu, nggak bahagia, biasa aja. Tapi ketika dapat rezeki dunia, oh bahagia sekali dia. Di surah An-Nisa ayat 77 Allah mengatakan qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu sedikit. Yang sedikit ini kerjanya dari jam 7 sampai jam 4. Antum lihat orang-orang bekerja yang jadi kuli bangunan umpamanya, atau yang jadi pekerja kasar. Anak kadang-kadang melihat kesian jemaah. Untuk 100.000 dia itu rela berpanas-panasan di bawah mentari. Tatkala suara azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, 5 menit nggak ke masjid, nggak peduli. Padahal ini loh yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Salatnya. Di surat An-Nisa, di surat Az-Zukhruf ayat 35 Allah mengatakan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Itu tuh semua tuh yang kalian lihat, duit, sehat, rumah, anak, itu kenikmatan dunia yang hanya sementara. Gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah yang bagus, mobil-mobil yang mewah, itu perhiasan kehidupan dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat di sisi Rabbmu itu untuk orang-orang yang bertakwa. Supaya antum sadar dengan hakikat kehidupan dunia. Coba yang punya rezeki berangkat ke Palu. Yang punya rezeki berangkat ke Palu. Di situ ada beberapa desa yang hilang. Hilang, tidak ada desanya. Kemana? Desanya ada di dalam tanah. Mungkin jumlahnya 4.000 orang yang tinggal di sana. Seluas 50 hektar, ada 3 tempat. Jadi kira-kira semuanya jadi 150 hektar. Itu kampung itu hilang. Dan Allah gak peduli dengan hilangnya mereka. Yang jadi masalah banyak manusia gak ambil pelajaran dengan kondisi yang ada. Ketika dia melihat, oh ternyata gak ada artinya dunia. Buktinya apa? Satu kampung hilang. Rumahnya hilang. Orangnya hilang, mobilnya tenggelam, semuanya mati di sana. Dan tidak dicari sama keluarganya, udah selesai. Siapa yang mau gali mereka? Itu kehidupan dunia. Di surat Fatir ayat 5. Jadi Allah berulang kali mengingatkan kita supaya kita ini enggak tertipu dengan dunia. Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, janji Allah itu benar. Allah tuh nggak pernah dusta. Allah mau turunkan azab, Allah turunkan azab. Allah mau hancurkan, hancurkan. Dan antum bisa melihat kekuatan Allah. Siapa yang bisa melawan jemaah? Siapa yang bisa melawan? Negara manapun tatkala terjadi tsunami, apakah mereka bisa menantang tsunami? Anda sering sampaikan, mungkinkah seluruh tentara Indonesia, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara bersama kepolisian, ketika terjadi tsunami semua tentara berdiri dengan senjata lengkap nunggu tsunami datang? Nggak ada. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa.
Terjadi gempa, apakah mereka bisa menahan gempa? Nggak bisa. Yang ada mereka lari, jemaah. Lari. Dan diumumkan semua lari. Ketika terjadi badai di Amerika, badai di Filipina, badai di negeri-negeri sana, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Hanya memberikan informasi, tolong selamatkan diri kalian masing-masing. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Allah bisa gerakkan payakumbuh ini dan runtuhkan tempat kita dan kita mati semua. Lalu Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yughurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu sama setan tukang tipu. Coba anak akan ajak antum untuk melihat Qarun. Qarun ini Allah ceritakan di surah Al-Qasas. Seorang yang kaya raya, yang kekayaannya beneran jamaah, bukan angka. Sekarang orang punya duit 1 triliun, tumpukan dolar di rumahnya. Kalau terjadi kebakaran di rumahnya, bisa dipakai duit dolarnya. Nggak ada, terbakar semua. Allah menceritakan di surat Al-Qasas ayat 76 dan yang selanjutnya. Coba dibuka Qur'annya. Yang punya Qur'an di HP-nya dibuka. Kalau ada yang punya HP kemudian nggak ada Qur'annya, na'udzubillah min dzalik. YouTube ada, Facebook ada, Twitter ada, Quran belum download. Astagfirullah. Udah dibuka semuanya? Surat Al-Qasas ayat 76, 77 sampai 83. Yang punya HP buka. Kalau enggak, kalau punya Quran alhamdulillah dia buka Quran. Allah mengatakan Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun dia termasuk kaumnya Nabi Musa. Lalu dia membuat kerusakan ini, melampaui batasnya, melakukan kezaliman terhadap mereka. Allah ceritakan bagaimana kekayaan Qarun. Kami berikan kepada Qarun kekayaan yang kuncinya jamaah, itu dipikul jamaah. Bukan hartanya dipikul. Kunci untuk membuka gudang-gudang emas dia, gudang-gudang perhiasan dia itu dipikul sama orang-orang yang kuat. Allahu Akbar. Entah kalau sekarang seperti siapa Qarun ini. Kaumnya mengatakan kepada Qarun, kau jangan bergembira. Artinya jangan gembira dengan dunia ini. Nah, antum. Iya, ada mau tanya, antum dapat duit 100 miliar, terlalu banyak lah, 1 miliar. Pernah ngelihat duit 1 miliar? Belum, insya Allah mudah-mudahan antum ngelihat duit 1 miliar. Ngelihat doang. Antum punya duit 1 miliar. Berbahagia enggak? Gembira enggak antum? Insya Allah gembira. Baik. Antum enggak punya duit 1 miliar tapi bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bahagia enggak antum? Biasa-biasa aja. Mana hadiah? Nah, fadhal kasih.
Orang itu jamaah kadangkala nggak bahagia dengan kenikmatan di majelis ilmu, nggak bahagia, biasa aja. Tapi ketika dapat rezeki dunia, oh bahagia sekali dia. Sebagian orang masya Allah, motornya hilang, lapor polisi. Berapa harga motornya? 25 juta Ustaz. Jangan 25 juta, 100 juta. Sedih nggak orang kehilangan motor? Sedih, dia laporan ke polisi. Saya kehilangan motor Pak Polisi. Tolong dicek CCTV di mana? Tolong dicari motor saya ini hilang. Tapi sebagian orang kehilangan 2 rakaat sebelum subuh nggak pernah laporan sama polisi. Lebih berharga mana? Motornya apa 2 rakaat sebelum subuh? Jamaah 2 rakaat sebelum subuh ini. Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik dari kota Payakumbuh, jamaah. 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada Sumatera. Kalau antum kehilangan Sumatera, kalau Sumatera ini hilang dari muka bumi ini, tenggelam di telan bumi, itu lebih ringan daripada antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi adakah orang yang berangkat ke kantor polisi melaporkan kehilangan dia? Pak polisi, maaf saya kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Diketawain sama polisi. Kamu salah laporan, kata dia. Kita nggak ada urusan itu. Pak, ini lebih baik daripada kantor polisi ini yang terbakar, Pak. Wallahi sahih. Khairun minad dunya wa ma fiha. Maka kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada la tafrah, kau jangan gembira dengan dunia ini. Allah tuh nggak suka dengan orang-orang yang gembira dengan dunianya, yang tidak gembira dengan akhiratnya.